memilih naik bus Trans Jabodetabek di Terminal Blok M Jakarta Selatan untuk berlibur ke Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi. Selain menghemat biaya dan menghindari macet, warga Jakarta juga ingin mencoba rute baru Trans Jabodetabek dengan tujuan Blok M Bogor. Bus Trans Jabodetabek dengan rute baru P11 dengan jurusan Blok M Bogor di Terminal Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sabtu pagi sudah dipenuhi penumpang. Mereka rela antre untuk dapat memanfaatkan bus dalam rangka liburan ke Bogor. Selain ongkos yang terjangkau yakni Rp3.500, bus Trans Jabodetabek juga nyaman untuk berkendara ke Bogor. Pak, ini Trans Jakarta ke Bogor nih, baru soalnya rutenya. Liburan termasuk juga liburan. Betul, memanfaatkan liburan. Ini kenapa menggunakan Trans Jakarta nih, Bu? Nyoba dan enak. Trans Jakarta itu benar-benar bagus. Nyaman, Bu ya? Nyaman. Untuk biayanya juga irit, Bu? Betul. Lumayan 3.500 cuman sampai Bogor. Enak bagaimana, Pak? Mau liburan. Liburan ya? Ya pertama itu karena ya belum pernah juga kan naik TJ ke Bogor, dan ini juga salah satu armada yang baru yang ada di Jakarta ke Bogor. Terus yang kedua juga lebih irit dibandingkan yang lain kalau misalkan motoran atau itu, dan juga tinggal duduk aja langsung gitu. Dan ketujuan sekarang kan ke Botani Square, itu lebih dekat turunnya. Kota Bogor menjadi salah satu destinasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan ini. Salah satu tujuan wisata yang ramai dikunjungi yaitu Kebun Raya Bogor. Rimbunnya pepohonan dan suasana asri menjadi daya tarik bagi warga yang mengunjungi Kebun Raya Bogor. Hingga jam 10 pagi, 2.500 pengunjung telah memadati Kebun Raya Bogor. Ada yang berasal dari luar maupun dalam kota Bogor. Pada periode libur akhir pekan ini diperkirakan jumlah pengunjung mencapai 10.000 orang per hari. Nah, ini ekosistemnya di sini kan saya tertarik dari dulu ya, pengen, tapi baru berkesempatan sekarang ini. Kebetulan ada teman dari Jakarta, ajak ayo, dan ini kan libur panjang, ya dimanfaatkan gitu. Bagaimana situasi di Kebun Raya Bogor di libur panjang akhir pekan ini? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Ricky Sultana. Selamat siang Carla. Selain menikmati suasana rindangnya pepohonan di Kebun Raya Bogor, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di Kebun Raya Bogor untuk menghabiskan libur panjang dan libur sekolah ini? Ya Imran dan juga saudara, hari ini di libur akhir pekan ya yang ada di Kebun Raya Bogor ini padat sekali nih. Banyak sekali pengunjung ramai-ramai datang ke sini untuk berakhir pekan baik dari dalam kota Bogor sendiri maupun juga luar kota Bogor. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan di Kebun Raya Bogor ini? Tentunya mungkin selain melihat-lihat ekosistem yang ada di Kebun Raya Bogor ya, ada juga berbagai aktivitas menarik seperti salah satunya yang sudah saya lakukan ini, yaitu aktivitas dari Ekoprint namanya. Nah, di sini pengunjung ini bisa melukis goodie bag dengan cara mengetuk-ngetuk pola tanaman yang telah disediakan di booth ini, dan nantinya hasilnya bisa dibawa pulang oleh-oleh untuk oleh-oleh dan akan membuat pola dari tanaman yang tadi diketuk seperti ini. Dan tidak hanya itu, Imran dan juga saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat ada apa lagi sih aktivitas seru di Kebun Raya Bogor ini. Nah, untuk selain dari Ekoprint sendiri, di booth ini sendiri juga pengunjung ada berbagai pilihan menarik nih yang sayang juga nih untuk dilewatkan. Salah satunya ada terarium. Di sini pengunjung bisa menyusun ekosistem di dalam pot sambil menghias dan memilih material yang akan digunakan nanti kemudian bisa untuk dibawa pulang juga. Lalu kemudian ada juga yang salah satu yang unik yaitu Osibana. Nah, ini adalah lukisan atau rangkaian dari daun-daun kering yang kemudian dibentuk mengikuti pola-pola tertentu dan akhirnya bisa menghasilkan lukisan yang indah seperti ini. Selain kegiatan edukasi yang bisa dilakukan di booth ini, juga tentunya masih banyak berbagai kegiatan menarik lainnya. Untuk Imron dan juga saudara yang mau berkunjung ke di akhir pekan ini bisa kemudian melakukan berbagai aktivitas lain seperti kemudian bersepeda, lalu kemudian juga mengendarai dari golf car yang bisa disewa, lalu juga berkunjung ke museum zoologi dan juga bisa mengikuti tutur danau. Ini adalah salah satu aktivitas seru yang juga
juga sayang untuk dilewatkan, yaitu pengunjung bisa berkeliling, menaiki booth di danau yang ada di sini, kemudian sambil diceritakan mengenai sejarah dari Kebun Raya Bogor. Nah, untuk mengetahui ini, apa sih yang kemudian masih menjadi daya tarik Kebun Raya Bogor ini, sehingga pengunjung ini tidak henti-hentinya nih untuk menghabiskan liburan di Kebun Raya Bogor, saya akan langsung bertanya kepada salah satu pengunjung, Ibron dan juga saudara. Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan saya Agus, Mbak. Ya, Pak Agus. Pak Agus, ini saya dari mana nih? Asal dari Bogor sini, dekat dari sini, sekitar 2 kilo paling dari sini. Oh, dari jam berapa Pak di sini? Tadi jam 7 sampai berangkat dari rumah sampai sini sekitar jam 8-an. Oke, sekitar jam 8. Nah, ini untuk pertama kalinya apa sudah beberapa kali nih Pak ke Kebun Raya Bogor? Beberapa kali sudah datang ke sini ya, karena selain dekat dari rumah, kemudian anak-anak juga bisa belajar mengenai alam, tumbuh-tumbuhan gitu. Kemudian juga tadi sudah berkunjung ke taman yang baru ya, Taman Pentes, Kantung Semar, dan ke Taman Meksiko untuk melihat tadi kaktus ya. Ada kaktus yang kecil sampai kaktus yang besar ya. Gitu. Oke, ini kan udah berkali-kali ya Pak ke Kebun Raya Bogor. Ini kenapa sih masih tertarik nih untuk kesini? Ya karena udaranya sejuk ya, kemudian juga banyak pohon, karena banyak pohon-pohon, kemudian aksesnya juga mudah gitu. Kalau mau pakai kendaraan umum juga bisa naik bis kita, atau kalau dari misalnya dari Jakarta itu juga bisa naik angkot dari stasiun, cukup 1 kali sampai sini gitu. Kemudian juga anak-anak ini kan anak saya ini nggak mau ke tempat yang terlalu sempit atau crowded gitu ya, karena dia nggak mau tempat sempit. Emang kalau misalnya di Kebun Raya kan dia bisa bebas lari-lari kemana-mana gitu, Mbak. Oke, itu menjadi salah satu pilihan ya untuk kenapa alasannya masih ke Kebun Raya Bogor nih meski sudah berkali-kali. Oke, selamat kembali berwisata ya Pak dengan anak dan keluarganya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Nah, tadi itulah sedikit perbincangan saya dengan salah satu pengunjung di Kebun Raya Bogor yang tetap datang nih ke sini karena memang masih banyak daya tarik yang bisa dilihat maupun dilakukan di Kebun Raya Bogor. Kembali ke studio. Baik, tentunya selain menikmati rimbunnya pepohonan di Kebun Raya Bogor, pengunjung juga bisa bersepeda dan juga belajar sambil bermain di Museum Zoologi. Tentunya masih banyak kegiatan lain yang juga ditawarkan di sana. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Claudia Carla, dan juru kamera Ricky Sultana. Kita ke Jakarta, saudara. Di momen libur panjang Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta diserbu pengunjung. Tak hanya bisa melihat satwa sambil berpiknik, namun pengunjung juga bisa ikut mendengarkan edukasi soal satwa di sana. Di momen libur panjang kali ini, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta selalu menjadi pilihan keluarga untuk berwisata. Di salah satu titik paling ramai yakni adalah area kandang gajah dan jerapah. Lokasi yang rimbun dan dekat Pujasera jadi alasan lokasi ini jadi pilihan pengunjung bersantai. Pada momen libur panjang, Taman Marga Satwa Ragunan juga memberi edukasi ke pengunjung di beberapa area kandang satwa. Salah satunya edukasi soal gajah Sumatera. Nah, kalau gajah Sumatera yang ada di sini, makanan favorit mereka apa sih biasanya? Iya, makanan favorit itu namanya rumput gajah. Nah, kalau untuk pakan tambahnya itu ada pepaya, ada pisang, ada jagung, ada kelapa, ada ubi, dan tebu. Oh gitu. Bisa makan berapa banyak sehari? Dia itu kalau untuk rumput ya, makanya itu bisa mencapai 200 sampai 300 kg, tergantung bobot tubuhnya. Rentan penyakit apa? Biasanya itu diare ya. Bisa jadi dari cuaca, terus dari pakan juga bisa. Makanya bagi para pengunjung dilarang memberikan pakan apapun kepada satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan karena bisa menyebabkan dia itu diare. Sambil melihat satwa, pengunjung juga bisa piknik. Puluhan orang tua murid tak kalah seru berwisata dalam rangka kenaikan kelas anak-anaknya. Selain dekat dari sekolah, Ragunan juga merupakan tujuan rekreasi yang murah dan nyaman. Sekitar ada 32 orang. Ini acara apa rame-rame? Perpisahan dari kelas 4A. Oh gitu, kenapa sih pilih Ragunan? Ya terdekat dari tempat tinggal kami, terus juga murah meriah. Tadi udah selain murah meriah, dekat dari tempat tinggal kami, ya tempatnya aman, nyaman aja, enak aja buat kita sambil berteduh, sambil kita rekreasi.
sama teman-teman. Pengunjung yang berlibur ke Ragunan bisa membeli tiket secara daring ataupun langsung di loket. Orang dewasa dikenai tarif Rp4.000, sementara anak-anak Rp3.000. Cindy Permadi, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta. Fenomena jasa titip atau just tip masih menjadi tren di kalangan pengunjung dalam event Pekan Raya Jakarta. Bahkan penyedia jasa titip atau just tipper ini sudah mengantri sejak pagi dan membawa koper demi bisa masuk ke area PRJ. Saudara, saat ini saya berada di Pekan Raya Jakarta, di mana ini banyak menawarkan promo menarik dan juga diskon yang murah. Karena saking banyaknya promo yang menarik, ini muncul fenomena just tip ataupun jasa titip ke perorangan ini untuk membelanjakan barang-barang yang memang sudah dititip dengan tarif ataupun fee just tip yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalkan saya pantau, saudara, memang beberapa dari para pengunjung PRJ ini tampak membawa koper yang memang sudah niat untuk belanja gitu. Nah, kita akan coba ngobrol dengan salah seorang just tipper yang memang saat ini berada di PRJ, yang saat ini sudah bersama dengan kita, Kak Siti. Kak Siti, boleh minta waktu sebentar? Oke. Kak, ini kan aku lihat ke PRJ sampai niat bawa koper, berarti mau belanja banyak nih? Iya, banyak. Kira-kira apa aja, mau beli apa aja? Ini sih teman-teman kantor pada nitip, ada make up, makanan yang murah-murah aja sih, yang bundling-bundling gitu, kan banyak. Kak, kan kalau misalkan aku lihat juga di sosial media nih, banyak yang kemudian nitip belanja gitu ataupun just tip. Nah, kakak sendiri buka just tip nggak? Iya. Nah, kira-kira kalau misalkan untuk buka just tip itu fee yang kakak kenakan itu berapa untuk per item? Kalau aku per item 10.000. 10.000 per item, Kak? Iya. Nah, kira-kira barang-barang yang memang banyak dititip sama teman-teman Kak Siti itu apa aja? Ada ini sih pada mau nitip kutek ya. Terus ada juga yang mau nitip makanan kayak yang bandel kayak Kenjeler gitu lagi promo, ada permen sugus juga. Banyak sih, Kak. Kak, kalau misalkan untuk just tip tadi, nah kakak ini mempromosikan layanan jasa titip ini tuh lewat mana, Kak? Kalau aku sih cuman di WA aja sih, soalnya cuma teman-teman dekat aja. Nanti ke depan-depannya akan ke PRJ lagi nggak untuk membelanjakan titipan-titipan dari teman-teman? Kayaknya iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Siti atas waktunya, silakan belanja kembali. Nah, itulah tadi saudara obrolan saya dengan salah seorang just tipper yang memang membuka jasa titip bagi tadi kalau misalkan diungkapkan ini skalanya kecil begitu ya, hanya untuk teman-teman kantor dan juga kemudian mempromosikannya melalui Instagram Story ataupun melalui WhatsApp Story. Jadi memang fenomena just tip ini muncul lumayan banyak. Kalau misalkan tadi saya juga memantau melalui sosial media, begitu memang banyak yang kemudian mempromosikan untuk melakukan jasa titip. Tadi dikatakan yang dititip ini adalah bundling menarik, promo menarik yang kemudian ditawarkan oleh sejumlah produk yang kemudian ini menarik perhatian dari mereka yang tidak sempat untuk datang ke PRJ atau belum sempat datang ke PRJ kemudian melakukan nitip gitu ya dengan sejumlah fee. Fenomena membawa koper ini juga menarik di PRJ, sehingga artinya ini mereka memang niat untuk berbelanja kemudian membawa barang belanjaan mereka dengan koper. Memang ini cukup menarik fenomena ini yang ada di Pekan Raya Jakarta. Fedriska Ananda, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Informasi usai jeda saudara, ziarah ke makam perintis harian Kompas menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-60 harian Kompas. Ziarah digelar di makam perintis Kompas Yakob Utama dan PK Oyong.